bekerja itu, apalagi kalau untuk memberi nafkah keluarga, itu pahalanya sangat luar biasa, ya. Semua amal itu memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, tidak sama. Jadi satu amal itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Sholat punya keistimewaan, puasa punya keistimewaan, zakat punya keistimewaan, termasuk nikah, termasuk bekerja. Ya, jadi ini saya ulang benar-benar, bekerja itu besar sekali pahalanya. Ya, bekerja itu besar sekali pahalanya. Di antaranya kenapa? Di antaranya karena orang kalau bekerja itu berarti dia mencari hal yang bisa memenuhi kebutuhannya, karena dia makhluk hidup, butuh makan, butuh fasilitas, butuh sandang, pangan, papan, dan masih banyak yang lagi. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia disiapkan oleh Allah di atas bumi. Nah, bisa dicari dengan halal, bisa dicari dengan haram, bisa diizinkan oleh Allah. Kalau mau cari halal diberi pahala, kalau mau cari haram diberi dosa. Tapi semuanya bisa. Orang bisa nyuri, bisa nyuri. Allah kan tidak menutup itu. Orang yang maksudnya itu, orang kalau mau nyuri, kalau dibiarkan oleh Allah, tidak dijaga supaya dia tidak melakukan, ya maka dia akan mencuri, korupsi, atau menipu, dagangan diganti, rubah, dan masih banyak lagi contoh orang yang mencari nafkah dengan cara yang haram. Tapi orang yang mencarinya dengan cara yang halal, bekerja, baik wira swasta atau di pabrik atau di sawah, walhasil orang yang mencari kerja, orang yang mencari hasil, mencari nafkah, dari mencari nafkahnya itu ada pahalanya. Itu bukan katanya, tapi itu dari Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW juga menganjurkan supaya kita itu menjadi wali, laki-laki ini khususnya menjadi wali. Kita kan wali, gitu. Kalau laki-laki itu kan wali paling minimal wali nikah lah untuk anak kita, atau sebagai penanggung jawab dari anak-anak, gitu. Nah, sehingga sebaik-baik penanggung jawab adalah ya yang sebaik-baik kepada yang diasuh. Jadi bapak yang baik itu siapa? Yang bertanggung jawab kepada anaknya. Perempuan, ya, istri itu siapa yang terbaik? Istri yang bertanggung jawab kepada keluarganya, dan seterusnya. Jadi amanat yang diemban diperhatikan dengan baik, tanggung jawab dilakukan dengan maksimal, maka itu adalah pahala. Walaupun kita setiap hari mungkin melakukannya karena itu seperti biasa. Ngantar anak sekolah, itu kan seperti biasa. Padahal itu pahala. Gitu. Oh, saya tidak bisa ngantar, saya abonemen. Saya ikutkan mobil dijemput anak saya. Itu juga pahala. Menyekolahkan anak, itu juga pahala. Memberi saku, ya saku. Apa? Sangu. Uang saku, memberi saku, memberi uang saku, pahala. Lah, ini sesuatu yang sifatnya kita lakukan dan kita merasa bahwa itu biasa. Bukan berarti jelek, itu bagus. Amal yang qabul itu yang dilakukan, dan yang melakukan itu tidak perhatian padanya, tidak menghitungnya, gitu. Bukan berarti tidak mengharap pahala, tidak. Cuman setelah dilakukan dia lupa, dia dilakukan setiap hari seperti itu. Dia baik ke istrinya, memberi nafkah, memberi makan, memberi obat-obatan, memberi pakaian, memberi rumah yang layak ditempati, kemudian bertanggung jawab dan kepada anaknya dingajikan, diberi uang saku, diberi pakaian yang baik dan terus. Kalau dia punya pegawai atau pembantu di rumahnya bagaimana, dan terus. Itu kalau lingkupnya kecil, kalau lingkupnya seperti di dalam rumah tangga. Kalau yang lebih besar ya pastinya seperti pejabat, atau ya itu kan lebih luas lagi, seperti kecamatan, camat di kecamatan, wali kota di
kota madya, gubernur di provinsi, presiden di negara. Semakin besar, ya semakin besar pula dampaknya. Kalau dia baik, ya semakin besar pahalanya. Kalau dia buruk, ya semakin besar dosanya. Seperti itu. Oke? Maka disebutkan di sini diantaranya adalah bahwa ada satu ulama yang memuji ulama yang lain. Beliau mengatakan diantaranya adalah bahwa dia bekerja dan mencari nafkah sendiri dan untuk membantu orang lain. Jadi dia sudah alim, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan oleh salah satu ulama, beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih unggul dari saya diantaranya 3 hal. Salah satunya adalah dia bekerja, dia mencari nafkah untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tidaklah seseorang memberi nafkah ke keluarganya, seorang suami atau kepala rumah tangga, maka itu adalah sedekah. Beras yang Anda keluarkan untuk istri dan beras yang Anda keluarkan untuk orang miskin, kalau dalam kebutuhannya sama, maka pahala untuk ke istri itu lebih besar. Kenapa? Nah, ada orang mikirnya begini, loh itu kan sudah wajib. Nah justru yang wajib itu pahalanya lebih besar. Sholat wajib dhuhur dengan sholat sunnah duha, ya kalah. Mana mungkin bisa sama pahalanya duha dengan dhuhur. Asar dengan witir, ya udah pasti beda. Isya dengan tahajud, ya pasti beda. Orang nak sholat tahajud kan baik-baik saja dia, maksudnya dia tidak dosa, walaupun dia kehilangan keutamaan yang sangat besar. Tapi orang nak sholat isya luar biasa dosanya, ya kan? Sesuatu yang wajib itu pahalanya lebih besar. Bekerja untuk memberi nafkah ke keluarga itu pahalanya besar. Jadi sangat disayangkan kepada seorang laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga, yang ketika dia sudah bekerja dia lebih care ke orang lain daripada yang di rumah, dan itu terjadi. Waduh, kalau sama temennya luar biasa ya, tapi kalau sama istrinya dia sederhana, kalau sama anaknya dia pelit, kalau sama temen mangan ya aku, kalau istrinya digolek berkatan. Nah ini salah dia. Care ke istri dulu, karena dia wajib. Anak itu wajib hukumnya. Ketika kita tidak memberi orang lain dan kita tidak tahu, itu kan kita tidak dosa. Ada orang lain kita tidak tahu, kalau dia tidak punya, dia tidak makan, kita tidak tahu, Anda tidak tahu, dia menutup, Anda tidak dosa. Lain kalau kita tahu dan kita tidak membantu, itu dosa. Ketika kita mampu maksudnya. Tapi kalau istri di rumah itu wajib diberi nafkah yang sifatnya wajib, bukan sepatu yang 6 juta, tas yang 18 miliar, itu aku katanya ngomong wis. Ya, itu ya kelewatan, tidak boleh, bukan begitu, bukan yang sekunder, yang primer, yang wajib-wajib, pakaian, makanan, kesehatan, rumah, peralatan rumah tangga yang diperlukan, ya toh, itu seperti itu. Nah jangan sampai misalnya istri itu kerepotan dalam hal-hal yang wajib sifatnya. Piring tidak punya, katik kertas ya, gitu. Kompor tidak punya, padahal uangnya ada. Ini contoh saja, duit punya, tapi wis golek kayu loh, ya apa sih? Nah ini kan Anda bisa membayangkan bahwa itu sesuatu yang tidak benar. Tanggung jawabnya tidak ada ini si suami tadi ini, ya toh. Nah kalau ada suami yang ya apa caranya rumah saya itu dan penghuninya itu merasa nyaman, maka dia itu berpahala dalam menyiapkan fasilitas itu. Karena apa? Karena sifatnya wajib. Rumah Anda tidak sampai bocor. Ketika bocor Anda benarkan, biaya ada yang keluar di situ. Itu Anda dapat pahala, itu tidak hilang. Tidak usah begini. Waduh, tas nyelengin ya. Bocor mana? Loh, itu Allah mau ngasih pahala. Walaupun berat di hati, tapi itu pahala.
Karena jenengan mau memberi fasilitas yang baik untuk yang sifatnya wajib untuk dipelihara atau dijaga. Jelas ya. Maka dan seorang laki-laki akan diberi pahala ketika dia menyuapi istrinya, gitu ya. Betul ya? Dulang istrinya itu loh, dapat pahala. Tapi pelan-pelan. Seseorang akan mendapatkan pahala ketika mendulang istrinya, memberi makan ke istrinya. Ya, diberi makan. Itu pahala, Pak. Mendulang istri itu pahala. Jadi bukan so sweet, wis tuwa gaya, sudah punya cucu kok masih dulang-dulangan. Loh, kita mau mencari pahala. Ya mungkin kalau masih muda itu, aduh saya nggak usah tua. Jadi kalau sudah tua, sendoknya ganti sendok plastik aja untuk keamanan gigi. Ya, jadi orang mendulang istri atau istri mendulang suami itu pahala. Saking indahnya Islam, Masya Allah. Dikatakan, ya, ada satu orang mengatakan kepada ulama, alhamdulillah saya ini amal-amal yang diperintah oleh Allah itu yang ada pahala besar itu, alhamdulillah saya sudah dimudahkan untuk bisa melakukan. Ceritanya, ya saya tidak sombong yang cerita tok. Jihad sudah pernah, haji alhamdulillah sudah, umroh alhamdulillah sudah, zakat alhamdulillah yang mengeluarkan, Ramadan saya puasa alhamdulillah. Ditanya sama satu orang, lah kamu mana yang kamu perbuat dari perbuatannya para wali abdan? Loh, adakah? Ya, sudah saya lakukan semua itu. Haji sudah, jihad tuh Pak. Zakat sudah, semua saya keluarkan sudah. Masa ada lakonan besar yang belum saya lakukan? Ada lakonan para wali. Apa itu? Cari kerja, cari nafkah. Kerja, cari nafkah. Dan memberi nafkah ke keluarganya. Kamu belum. Nah, itu yang kamu cari mestinya. Ya, walaupun jihad juga bukan berarti tidak mencari nafkah, ya, tidak bekerja. Nah, sehingga begitu. Jadi pekerjaan itu satu perbuatan yang sangat baik sekali, luar biasa. Macam-macam, boleh bakso, boleh apa, boleh. Ya, jelas. Kemudian seorang sahabat, seorang tabi'in, ya, Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan kepada teman-temannya ketika dalam satu peperangan dalam jihad, ini disebutkan di kitab Qutul Qulub oleh Abu Athaillah Al-Makki, betul ya? Qutul Qulub ini Abu Athaillah Al-Makki. Beliau mengatakan ada amalan yang lebih besar, maksudnya yang utamanya itu juga utama dibanding sesuatu yang kita lakukan pada saat ini. Apa itu? Kita tidak pernah tahu sebelumnya. Saya tahu. Loh, apa? Tolong dibagi. Yaitu orang yang sayang dengan anaknya. Bapak sayang ke anaknya. Kalau malam dia mengelilir, terbangun di malam hari, kemudian dia melihat ke anak-anaknya tidur dalam keadaan terbuka auratnya, atau musim yang agak dingin, contohnya tidak ada selimut. Kan kalau anak tidur itu kan biasanya kan, iya kan begini dia. Nah, itu ketika dia bergerilya di atas ranjang itu tadi, anak ini sarungnya entah buka atau selimutnya terbuka, terus kemudian sama bapaknya dibenarkan, ya, atau digunakan selimutnya diambil, diberikan ke anaknya tadi, supaya anaknya tidak kedinginan atau supaya bajunya tertutup. Maka kata seorang Imam Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan amal si bapak tadi lebih besar daripada amal kita perang jihad saat ini. Oh, ya.
Begitu ceritanya, saking sayangnya. Jadi menyiapkan, ini bukan untuk anak saja, istri juga. Ya, paham maksudnya? Misalnya menyiapkan ranjang yang baik untuk istri, menyiapkan selimut yang baik, membelikan spray yang baik, menyiapkan bantal yang baik, menyiapkan kamar yang tepat, ya, kemudian memberikan. Waduh, tambah dibuka. Itu salah paham. Ya, betul. Seperti itu ya. Tapi pahala juga itu ya. Pahala juga ya. Itu halus surur ya. Nyeneng wong liya ya. Seperti itu. Nah, maka itu pahala, ya pahala. Bayangkan kalau ke orang tua yuk. Bayangkan kalau ke orang tua, Masya Allah. Jadi ayahnya dirawat, ayahnya diberi selimut, ayahnya dibenerin, kalau Masya Allah. Rasulullah juga bersabda, siapa yang sholatnya baik dan punya keluarga besar, baik ibu, bapak, anaknya, atau mungkin ada ponakannya yang ikut di rumahnya. Ya kan kadang-kadang kan begitu, nah ponakan ikut di rumahnya. Kadang-kadang kalau keluarga besar ada satu rumah, kadang-kadang satu rumah itu 4 keluarga, 4 kakak. Terus kemudian keluarganya banyak di rumahnya, tapi dia rezekinya sederhana, tidak terlalu banyak. Ya, tapi dia tidak pernah ghibah. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti dia sama saya seperti ini di dalam surga dekatnya. Yo, enak itu di umat Rasul. Gini aja masuk surga. Nah, saya ulang lagi. Siapa yang sholatnya baik, keluarganya banyak, yang dia handle itu loh banyak, kakaknya, ibunya, istrinya, anaknya, pembantu, ponakan, dan dia dalam keadaan yang rezekinya tidak terlalu besar, tapi dia berusaha, dia care, dia perhatian, dia coba cara nih, begini supaya begitu, supaya tidak, ya ini saya butuh, ya saya usahakan. Jadi dia itu betul-betul perhatian untuk keluarganya tadi. Tapi disebut walam yaktabil muslimin, tidak pernah ghibah, tidak menghibah orang lain. Muslimin tidak diribah sama dia, diam. Nanti kata Rasul, orang tadi itu seperti saya, sama saya itu dekatnya seperti ini, saking dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah juga bersabda di dalam riwayat Ibn Majah, Allah itu cinta ke orang miskin tapi yang care ke keluarganya. Ada banyak ini, banyak, rata-rata begitu, banyak yang begitu, tidak punya. Oh, hasil kerjanya itu tidak layak disebutkan, tapi dia sama istrinya, walaupun dia tidak bisa mengajak ke tempat-tempat yang mewah, dia cari ke tempat yang gratis, tapi masih ada tujuan untuk membahagiakan. Saya pernah lihat ini jamaah ZNI sini, mungkin dia tidak bisa ngajak anaknya ke tempat yang mahal, masuknya ratusan ribu, dia ngajaknya ke segitiga, karena ada tempat mainan anak di situ. Anaknya tidak tahu bedanya yang bayar sama yang gratis, anaknya tidak tahu, anaknya seneng pokoknya. Bapaknya duduk di situ, jamaah ZNI sini. Saya lihat dari jauh, wadah, Masya Allah, begitu. Nah, mungkin kadang-kadang ada yang bisa ngajak istrinya itu makan di tempat yang restoran mahal. Yang tidak bisa kadang-kadang ngajak istrinya makan di Cabang Purnama tapi dia masih ngajak. Itu kata Nabi Muhammad SAW, orang yang dicintai Allah, orang yang seperti itu. Ya bukan berarti ngejak, contohnya tuh hanya andok saja, karena Doro juga andok, ya. Bukan begitu. Maksudnya itu, dia berusaha nyenengno istrinya, anaknya, keluarganya, bapaknya, ibunya, yang dia jadi kepala rumah tangga, tulang punggung keluarga tadi itu, dia berusaha. Dan dia tidak punya, tapi tetap usaha. Itu kan banyak yang begitu. Ya, saya rasa jenengan banyak yang begitu. Ya, makanya insya Allah Allah cinta sama jenengan. Saya rasa di sini tidak semuanya orkai, ya kan? Ya, saya rasa hadirin yang ada di sini tidak semuanya orang kaya. Saya tahu. Ada yang kaya tapi menang. Ono
sing koyo sugene ngetarani montore apik, ono sing gak tapi montore gak tapi ngetarani, tapi sugih ada. Insya Allah diberi oleh Allah kemudahan rezeki. Tapi saya yakin di sini nih ada yang keadaan ekonominya mepet, tapi masih ada usaha. Kepingin nyenangkan istrinya, kepingin nyenangkan anaknya, memfasilitasi sebisanya. Gitu. Sayang ke keluarganya, ingin memberikan yang baik. Nanti kalau ada sesuatu, ada satu kadang-kadang begini, ada juga jamaah ZNI sini, mungkin Anda tahu orangnya, tapi jangan diremehkan, itu usahanya dia, insya Allah Allah cinta sama dia. Kalau ada acara seperti pengajian umum yang di situ ada makannya, ya, itu dia ngajak keluarganya semua. Mungkin dia sendiri tidak mampu memberi makan, tapi aku kepingin keluarga aku makan, walaupun dengan cara itu, ayo, betul. Itu usahanya dia, abal ayal, tulang punggung keluarga. Dia tidak menggunakan jaket yang baru, dia tidak menggunakan fasilitas-fasilitas, dia ngalah. Ya. Yang penting keluarga saya itu enak dulu. Begitu, yang penting keluarga saya enak dulu. Saya kalau begini ingat sama ayah saya. Ayah saya itu tulang punggung keluarga ketika masih jaganya itu memiliki adik sekitar 8 atau 7 yang harus dibantu, dan ibunya itu kerja ikut orang 1 bulan penuh, gajinya diberikan ke ibunya. Jalan kerja itu jalan, karena kalau naik atau apa pasti biaya lebih banyak, sehingga diusahakan hemat dengan jalan, hasilnya untuk keluarga, untuk ibunya. Ketika semakin cukup itu apa? Ketika sudah semakin cukup, adik-adiknya disekolahkan sampai lulus, sampai jadi. Nah, kemudian mau nikah, tidak mau nikah dulu. Ayah saya dulu begitu, ya. Ayah saya itu kan uzkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dari kamu. Tidak mau nikah, tidak mau. Padahal ayah saya dulu anak muda yang tumbuh dalam ibadah, yang nawari nikah itu banyak orang kaya-kaya. Yang mau ngambil mantu itu banyak. Ya toh, kerjaannya masya Allah jalan, dan dakwah zaman itu jarang. Kalau sekarang kan banyak. Jadi kalau diundang itu tidak dipenuhi, misalnya mohon jenengan untuk ceramah di sini. Sekarang itu kalau nolak, insya Allah tidak seperti dulu, karena di setiap kota itu sudah banyak ustadznya sudah. Kalau dulu itu tidak ada, jarang sekali. Di Lawang ini berapa orang yang dakwah keluar itu, masuk ke sana, itu kan jarang dulu. Kalau sekarang alhamdulillah di setiap desa, dusun itu ada maulidnya, ada kajian, ada rutinan, musola ada isinya. Kan sekarang begitu lah. Dulu enggak. Saya rasa ya Isyaroni tahu itu. Ya. Perjuangan dulu itu single factor dulu itu berat. Jadi enggak. Terus respon masyarakat itu juga masih lain, lemah. Jadi kalau misalnya lihat Habib itu, yang ceramah wong Arab gitu, begini. Ya dia tidak tahu. Nah itu dengan dakwanya, dengan kerjanya dan kesuksesannya, itu tidak mau nikah sebelum adik perempuannya nikah semua. Jadi ditunggu semua satu persatu. Nah, kalau ada yang mau ngelamar, meminta ayah saya, beliau akan mengatakan, saya mau, tapi adik saya ini nikahkan dengan anakmu yang laki-laki. Jadi adik kakak, ayo, saya dengan adik saya nikah dengan anakmu 2, ngomong ke calon mertua begitu. Kalau dia tidak terima ya tidak nikah dulu, sampai habis nikah semua anak yang perempuan, baru ayah saya nikah, umur 34 nikahnya itu. Ya, yang ada itu namanya termasuk abal ya, tulang punggung keluar. Tidak selalu bapak, bisa jadi anak. Kan ada anak yang jadi tulang punggung keluarganya, bapaknya sudah tidak kerja, ibunya sudah tidak kerja, saudaranya banyak, itu termasuk abal ayal. Dan ini yang saya dulu dinasihati orang, ya. Yang nasihat itu saya rasakan benar, masalah rezeki.
Dia bilang begini, ente mau, saya kan pernah ngontrak sendiri, pernah ngontrak rumah dulu, pernah sekitar 7 bulan. Dia bilang, ente, ya masih saudara, ente mau ngontrak rumah? Iya. Ente rasakan nanti setelah ente ngontrak rumah, rezeki ente itu akan lebih berkah. Saya bilang, kok bisa? Iya, loh, tapi pekerjaan saya kan tetap. Iya, tapi berkahnya akan beda. Kenapa? Karena sekarang turunnya rezeki itu lewat kamu ke keluargamu. Kalau selama ini karena kamu tinggal di rumah ayahmu, yang belanja ayahmu, yang beli keperluan ayahmu, listrik, air yang bayar ayahmu, yang gerojoknya ke ayahmu. Ya kamu dapat apa ya? Repelannya saja. Karena bukan kamu pimpinannya. Nanti kamu rasakan setelah kamu rumah sendiri. Insya Allah itu akan turunnya ke kamu. Wah, ini layak dicoba. Ternyata benar. CJ lain ketika seorang anak menghandle, Pak, saya aku sembayari. Pak, sekarang sampai tidak usah begini, saya yang begini. Itu bakal lain turunnya ke dia. Karena dia sudah berani ngambil tanggung jawab itu. Jadi seakan-akan itu merebut dari ayahnya. Pak, sekarang yang rezeki ini lancar, aku aja. Karena dia mau berani handle. Dan tidak harus dimulai dengan semua. Begitu. Jadi misalnya di rumah itu saya bisanya listrik, air saya. Ya itu dulu. Tapi saya sudah mulai handle. Kalau bisa ya semua lebih baik. Kalau bisa semua lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, satu persatu. Nah begitu. Kalau misalnya bisa semua, masya Allah lebih baik. Itu akan turun rezeki lewat dia, ya, lewat dia. Rasulullah juga bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad, kalau dosa hamba itu sudah numpuk, dicoba oleh Allah untuk mendapatkan cobaan kegalauan supaya diampuni dosanya. Kadang-kadang galau karena kurangnya fasilitas di rumah, atau karena dia fulusnya kurang, atau kesehatan dan lain sebagainya. Kadang diberi cobaan, atau dicoba dengan keluarga di rumah yang dia tidak bisa maksimal di situ. Jelas ya? Kan orang yang baik itu bakal susah, bakal mikir itu. Kalau dia tidak mikir, ya enggak. Para ulama juga mengatakan di antara dosa ada dosa, di antara dosa-dosa ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan sumpek atau galaunya mikiri keluarga. Ya Allah, sebentar lagi nih bayar daftar ulang lagi saya. Gimana sebentar lagi ini yang kecil masuk TK, yang besar masuk SD, yang nomor 2 masuk SMP, yang nomor 1 masuk SMA. Istri saya mau kuliah, waduh. Mikir ya. Sumpek dia. Ya Allah, ya apa caranya? Lihat BPKB, enggak mau. Terus dia mikir, ya apa ya? Ini begini. Itu susahnya dia. Itu ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru susah sudah diampuni insya Allah dosanya. Karena mikir hambanya Allah gitu. Kalau kita ini contohnya sekarang, jenengan mikirkan anak yatim, pahala kan? Ya. Apalagi kalau jenengan mikirkan anak sendiri yang wajib hukumnya, ya double pahalanya. Wajib, karena itu wajib. Ya. Dan Rasulullah juga bersabda, ada dari dosa-dosa itu satu dosa diantaranya yang tidak akan diampuni kecuali terkurasnya pikiran karena ingin mencari nafkah. Ya Allah. Alhamdulillah. Mikir bagaimana caranya begini. Oh, saya tidak cocok kalau jual ini. Gimana kalau dijual begini? Oh, gimana? Oh, mungkin ini promosinya. Oh, ini sudah begini. Oh, itu mikir ini seperti itu. Apalagi yang susah, ya. Kalau yang ada yang lancar, gak berpikir, Pak. Pahalanya kurang. Iya, jelas sudah. Keadilannya Allah itu. Ada kan orang yang setiap buka usaha apa, jep, langsung lancar. Kayak buka kayak pasti lancar gitu. Saya bolak-balik ketemu orang begitu di Surabaya, ya coba kita buka ini aja. Kemarin kita omsetnya langsung sekian, Bu. Pertama udah gini, kita mau buka cabangnya, gampang banget. Ya enggak besar pahalanya.
Saya bukan masalah panitia pahala, ya. Tapi sing usaha gagal pahalanya besar itu. Ya, gagal maning. Nah, Rasulullah juga bersabda di dalam riwayat, ya, disebutkan siapa punya 3 anak perempuan, ya, dan diberi nafkah dengan baik, bajunya tutup dengan baik, makannya halal, diajarkan agama baik dia kepada mereka semua sampai mereka tercukupi kebutuhannya, maka wajib bagi Allah untuk masukkan dia ke dalam surga, kecuali jika dia melakukan satu perbuatan yang tidak bisa diampuni oleh Allah lagi. Misalnya baik ke anaknya tapi si musyrik, dia tidak bisa. Baik dia ke anaknya tapi dia ke orang tuanya kurang ajar. Baik dia tapi tidak sholat sama sekali. Nah, itu bisa jadi tidak manfaat, punya anak 16 tidak manfaat. Ya, jangankan 3, 83 anaknya, tapi tidak sholat. Nah, kalau dia dosanya tidak bisa diampuni baru. Tapi kalau dia normal semuanya, sholatnya baik, zakat, puasa yang wajib-wajib dijakoni, dan dia punya perempuan, anak-anak perempuan 3, dan di riwayat yang lain boleh 2, riwayat yang lain boleh 1. Ya, menjadi seorang ayah yang baik di rumah itu bisa menjadikan seseorang mudah masuk surga. Begitu pula jadi istri, ya, masak dengan halal, kemudian mencuci pakaian suami dan keluarga, perhatian dengan kebersihan yang ada di rumah, kemudian perhatian dengan sholatnya anak-anaknya. Ya, orang-orang yang seperti itu insya Allah juga dimudahkan surganya karena perhatiannya ke anak atau di rumah tangga. Jadi ada pekerjaan rumah tangga itu yang membuat seseorang masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab.